Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan linguistik edukasional minggu ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan linguistik. Sejarah perkembangan linguistik dalam konteks internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, linguistik tradisional. Penelitian tentang bahasa telah dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi atau pada masa Yunani. Pada masa ini, para filosof meneliti apa yang dimaksud dengan bahasa dan apa hakikat bahasa. Dan pada akhir abad kedua sebelum Masehi, ada seorang tokoh Yunani yang bernama Dionysius Rex berhasil menyusun buku tentang aturan kelas kata, preposisi, klasifikasi kata berdasarkan gender, jumlah, dan lain-lain. Tata bahasa Yunani yang ada pada saat itu mempengaruhi bahasa-bahasa yang sudah ada, seperti bahasa Latin dan konon termasuk bahasa Arab. Selain Dionysius Rex tadi, ada Donatus dan Priscillian yang membuat buku tata bahasa klasik dari bahasa Latin. Pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15, bahasa Latin memegang peranan penting dalam dunia pendidikan dan agama Kristen. Pada saat itu, bahasa yang diteliti khususnya pada bidang gramatika atau teori tentang kelas kata. Dan tugas tata bahasa adalah memberi petunjuk tentang bahasa, tentang pemakaian bahasa yang baik. Tradisi bahasa Yunani dan Latin yang ada pada saat itu berpengaruh ke bahasa-bahasa Eropa lainnya. Selain di Eropa, di Asia sendiri ada tokoh yang bernama Panini, berasal dari India. Dia juga membuat sebuah buku tentang tata bahasa Sanskrit pada abad ke-4 sebelum Masehi. Perkembangan linguistik selanjutnya dapat ditinjau dari linguistik modern. Nah, ini yang dimulai pada abad ke-19. Kalau sebelumnya objek kajian bahasa, pada khususnya pada masa linguistik tradisional tadi berputar seputar hakikat bahasa, pada fase linguistik modern, bahasa diteliti berdasarkan kemiripan, baik secara fonologis maupun morfologis. Penelitian bahasa ini dilakukan dengan metode linguistik historis komparatif. Dan pada masa ini, penelitian bahasa tidak hanya ditujukan untuk bahasa yang ada di Eropa saja, akan tetapi sudah mulai merambah ke bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia, seperti bahasa yang ada di Amerika, Afrika, dan Asia. Dan pada fase linguistik modern ini juga dicirikan dengan adanya penelitian antar disiplin ilmu. Untuk mengenal linguistik modern, ada beberapa tokoh linguistik di abad 20. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Dia adalah seorang linguis yang berasal dari Swiss. Ferdinand de Saussure ini juga dikenal sebagai bapak linguistik modern. Salah satu karya utamanya adalah Cours de linguistique générale. Di antara pokok pikiran Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa bahasa lisan lebih utama dari bahasa tulis. Tokoh linguistik lain di abad 20 adalah Franz Boas. Franz Boas ini membuat karya yaitu Handbook of American Indian Languages
Dalam buku ini, Boas meneliti tentang fonetik, kategori makna, dan proses gramatikal yang digunakan untuk mengungkapkan makna. Boas ini memiliki murid yang bernama Edward Sapir. Nah, Edward Sapir ini meneruskan pemikiran Boas. Di antara jasa Edward Sapir adalah karyanya dalam bidang fonologi. Sementara karya Sapir yang lain yaitu Language, sebagian besar berisi tentang tipologi bahasa. Tokoh linguistik yang lain yang berpengaruh pada abad 20 adalah Bloomfield. Nah, Bloomfield ini dipengaruhi oleh pemikiran dari Sapir. Bloomfield menghasilkan banyak karya, diantaranya yang terkenal adalah An Introduction to Linguistic Science. Bloomfield dalam buku Language mengungkapkan pandangan behaviorisme-nya tentang fakta bahasa, yakni stimulus dan respon. Di kemudian hari memang Bloomfield ini dikenal sebagai salah satu tokoh dalam aliran behaviorisme. Nah, yang terakhir, tokoh linguistik di abad 20 yang mempunyai banyak karya adalah Chomsky. Chomsky terkenal dengan teori transformasi generatifnya. Nah, transformasi adalah merubah atau menyusun suatu struktur dengan berbagai cara. Jadi semisal ada sebuah struktur bahasa, yasrohu al-mudarrisu ad-darsa al-yaum, susunan ini bisa kita rubah-rubah misalnya. Al-yaum yasrohu al-mudarrisu ad-darsa. Atau dibalik lagi, al-muallim yasrohu ad-darsa al-yaum. Demikian pembelajaran kita pada minggu ini tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.